Halo sahabat tani, ketemu lagi di Petani Buah Naga. Jadi di video kali ini kita akan memberikan sharing bagaimana bercocok tanam buah naga dengan baik dan benar. Yang pertama sahabat tani, sebelum bercocok tanam kita menentukan bibit yang bagus ya. Kita cari bibit yang baik, yang kira-kira bibit itu tidak terkena dari cacar ya. Cacar. Nah, kemudian bibit itu kita cari yang pernah menghasilkan buah seperti ini sahabat tani ya. Jadi ini bekas pemotongan buah. Mengapa seperti itu sahabat tani? Yang pertama, apabila itu bibit itu kualitasnya bagus, pernah berbuah, maka dijamin 90% ke atas buah naga sahabat tani pun nantinya akan berbuah. Jadi kualitas bibit yang sangat berpengaruh kepada buah naga itu. Kemudian bibit ini juga jangan sampai dia itu terserang cacar. Mengapa? Karena apabila dari awalnya dasarnya bibitnya itu kena cacar, maka kelak apabila ia sudah bertumbuh dan besar, maka pasti pun ia akan terkena cacar juga. Jadi mengapa disarankan yang pertama dia pernah berbuah, bibit yang dicari ya, kemudian tidak terkena cacar, karena kedua hal ini sangat sangat berpengaruh pada proses perkembangan si buah naga tersebut. Kemudian cara bertanamnya ya, petani buah naga, cara bertani buah naga ini ada banyak. Ada yang menggunakan dengan polybag ya, polybag. Ada yang menggunakan pot di rumah dan ada juga yang menanam di halaman rumahnya. Kemudian petani buah naga juga ada yang menanam pada tiang coran seperti ini, atau dengan menggunakan kayu atau pohon randu dan sebagainya. Itu tergantung si petani tersebut, si petani atau orang tersebut. Kemudian lanjut. Jadi proses penanaman buah naga ini apabila kita menggunakan polybag ya. Pertama kita siapkan tanahnya. Tanah ini sudah dicampur dengan sekam kayu. Ulangi, sekam padi ya. Maksud kami sekam padi. Kemudian pupuk kompos. Jadi mengapa demikian sahabat tani? Agar si batang buah naga nanti ini cepat menghasilkan bibit yang bagus ya. Maksudnya dia cepat mengeluarkan tunas yang bagus. Kemudian sangat membantu proses pertumbuhannya. Kemudian ini sahabat tani. Jadi apabila sahabat tani mengambil bibit ya, tentunya memotong seperti ini. Ada juga yang memotong lurus ya. Semua ada fungsinya. Ketika sahabat tani memotong lurus begini, tentunya juga bagus juga. Apa fungsi dari pemotongan ini seperti ini ya? Pertama seperti ini sahabat tani, biar akarnya nanti akan banyak keluar. Jadi kalau dipotong seperti ini kan banyak ini ya sahabat tani ya. Nanti akarnya akan keluar dari sisi-sisi dari pada yang dipotong tadi ini. Kemudian apabila dipotong lurus ke depan itu atau dipotong seperti ini, itu juga bagus sahabat tani. Cuma mungkin akarnya agak kurang. Jadi kedua perbedaan tadi ini terletak dari sisi akarnya saja. Ada yang mungkin banyak proses akarnya, pengeluaran akarnya, ada juga mungkin yang hanya sedikit. Nah, kemudian sahabat tani, ketika sahabat tani habis memotong, mencari bibit yang bagus ini, pertama jangan langsung ditanam sahabat tani. Disarankan agar menyimpannya mungkin 1 atau 2 minggu di tempat yang berteduh ya, di tempat yang tidak terkena cahaya matahari atau yang panas. Supaya mengapa? Supaya nanti bekas potongannya ini dia mengering. Nah, mengering sahabat tani. Ketika dia sudah mengering dan bagus seperti ini sahabat tani ya, nah, sahabat tani sudah bisa menanamnya. Mengapa? Kalau seperti ini sahabat tani, baru sahabat tani tanam, ketika ia basah nanti akan terjadi proses pembusukan. Kemudian proses pembusukan itu akan berkembang naik ke atas ini sampai batangnya ini akan busuk. Jadi kalau bibitnya saja sudah jelek seperti itu sahabat tani, yakin dan percaya ke depannya juga akan kurang bagus. Jadi mengapa disarankan seperti itu ya? Kalau ini sahabat tani setanam seperti ini hanya contoh, mencontohkan bahwa
seperti ini proses caranya ya. Jadi sahabat tani ketika sudah memotong tadi dari mungkin mengambil dari tunas yang satu ini, sahabat tani pertama memotong seperti ini, sahabat tani bisa juga segini. Kemudian sahabat tani simpan selama 1 atau 2 minggu. Kemudian di tempat yang berteduh ya, jangan kena panas matahari. Jangan takut sahabat tani, ini tidak akan kering atau rusak, tidak. Karena ini menyimpan air banyak di dalam. Nah, kemudian setelah ini sudah kering, sahabat tani bisa menanamnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini apabila sahabat tani mau menanam di pot atau di polybag sepertinya. Kemudian menanamnya sahabat tani jangan satu seperti ini ya. Minimal mungkin 2, apabila di seperti ini 2 atau 3. Kemudian sahabat tani pakai penyangga di belakangnya, kayu ya, kayu. Kemudian petani ikatkan kayu itu, ikat pakai mungkin tali atau mungkin kawat sepertinya, mengikatkan agak keras supaya dia tidak tumbang sahabat tani. Kuncinya seperti itu ya. Nah, kemudian karena ini tanahnya tadi sudah tercampur dengan kompos, kemudian dengan sekam kayu, otomatis tanah ini akan subur. Nah, setelah mungkin 2 minggu dalam proses penanaman seperti ini, sahabat tani bisa menggunakan pupuk ya, bisa pupuk organik. Pupuk organik yang disarankan sahabat tani menggunakan pupuk urea dengan NPK 1616 ya, Mutiara seperti ini sahabat tani. Maaf ya, kita taruhnya di sini. Jadi seperti ini sahabat tani ya. Ini pupuk Mutiara, NPK 1616 Mutiara, warnanya biru ya. Nah, seperti ini ya sahabat tani ya, sahabat tani. Ya. Kemudian sahabat tani setelah 2 minggu ya, diperkirakan 2 minggu, sahabat tani menaburnya posisi seperti ini ya. Nah, ini sahabat tani ya. Nah, di pinggiran sini ya, di sekitar pinggir. Itu sahabat tani mencampur pupuk urea 1/1 1. Artinya apabila sahabat tani menggunakan pupuk itu segini tadi ya, atau sedikit itu ya, sedikit, segitu juga sahabat tani menggunakan urea. Jadi mengapa disarankan sedikit sahabat tani? Karena ini masih proses pertumbuhan ya, pertumbuhan belum, artinya dia masih cukuplah menggunakan pupuk yang ada ya, pupuk yang ada. Apabila pupuk itu kompos masih, karena pupuk komposnya sudah ada, jadi bisa sahabat tani membantu dengan ini, bisa juga dengan kompos. Tetapi apabila sahabat tani membantu dengan pupuk ini, apalagi pupuk urea, sahabat tani itu akan sangat-sangat membantu proses pertumbuhannya cepat, proses pentunasan, kemudian pertumbuhannya akan sangat cepat, sehingga nantinya sahabat tani bisa melihat puas dengan perkembangan pohon buah naganya itu yang pada saat ini ya. Apabila di polybag, apabila sahabat tani menggunakan media cor begini, cor ya, yang cor atau kayu atau pohon randu, maka sahabat tani disarankan menggunakan seperti ini ya, 3 atau 4. Sahabat tani bisa tanam di sini ya, tanam di sini, kemudian di samping dan di belakang. Kemudian setelah itu sahabat tani mengikatnya ya, mengikat dia keras. Ikat-ikatnya. Sedikit sahabat tani. Kalau ini seperti ya sahabat tani ya, mengikat. Setelah itu sahabat tani, setelah dia mengeluarkan tunas, biasanya sahabat tani, ketika dia mengeluarkan tunas, tunasnya itu akan lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, dan bisa 4. Sahabat tani lihat tunas yang terbaik, yang bagus. Terkadang tunas yang bagus itu dia akan memanjang, ujungnya memanjang itu. Kalau dia akan bulat-bulat di depannya, biasanya itu lambat prosesnya, perkembangannya. Kalau sahabat tani mencari yang memanjang ya, ini tidak ada di sini sahabat tani ya, memanjang, dia nantinya akan bagus, cepat nanti proses perambatnya naik ke atas. Mengapa sahabat tani memilih tunas yang naik itu 1 atau 2? Supaya dia cepat naik sahabat tani. Kan kalau seumpama dia 4 itu kan dia bersaing nutrisi yang ada di sini, sehingga ia cepat naik. Kalau sahabat tani memotongnya mungkin 2, menyisakan 2
seumpamanya 4 ya, sahabat tani menyisakan 2 saja dari 4 itu atau 1, otomatis dia akan proses pertumbuhannya akan sangat cepat sehingga buah naga sahabat tani dapat berkembang dengan cepat. Nah, kemudian ini dengan kita media ini ya, ketika ia sudah tunasnya tadi sejajar dengan tiang di atas ini, sahabat tani disarankan untuk memotongnya ujungnya di atas. Mengapa sahabat tani? Ketika sahabat tani memotong, dia nanti akan keluar tunas baru ya, tunas baru yang nantinya akan merambat ke pinggir-pinggirnya. Nah, seperti ini sahabat tani. Dia akan merambat ke pinggir-pinggir buah naga itu, sehingga buah naga itu cepat menyebar lebat. Nah, lebat sehingga sahabat tani dapat melihat perkembangan selanjutnya, kemudian langkah apa yang selanjutnya sahabat tani bisa lakukan pada buah naga tersebut ya. Jadi seperti itu sahabat tani ya. Kemudian kita lanjut pada proses pemupukannya. Jadi proses pemupukannya sahabat tani, ketika ia sudah berumur kurang lebih setahun ya, kita lakukan pemupukannya. Pemupukan ada 2 cara, pemupukan dasar, kemudian dia semprot. Jadi pemupukan dasar itu sahabat tani seperti ini. Ini contoh ya, ini contoh ukurannya ya. Nah, ini ya, bukan berarti sedikit seperti ini ya, bukan ya. Nah, sahabat tani mungkin pertama bersihkan pinggir-pinggirnya dulu, rumput-rumputnya sahabat tani cabut-cabuti, kemudian sahabat tani bisa amburkan pupuknya. Kemudian ada cara lain, yaitu dikocor, atau sahabat tani mencampur pupuk ini dengan air ya, pupuk dengan air ya, kira-kira mungkin 5 liter air ya, 5 liter atau mungkin ya 2 atau 3 liter lah, jangan terlalu banyak ya. Sahabat tani bisa mencampurnya dengan mungkin segenggam ya, megang pupuk. Kemudian sahabat tani menusuk-nusuk tanah-tanahnya yang ada di bawah. Setelah itu sahabat tani bisa siram dengan air pupuk tadi itu ya. Sahabat tani bisa campur dengan air tadi itu, kemudian siram di pinggir-pinggirnya supaya pupuk itu cepat meresap ke bawah. Nah, kalau dibandingkan seperti ini sahabat tani, ini gampang, prosesnya gampang, tinggal ditaburi aja ya, ditaburi. Tetapi ketika hujan sahabat tani, pupuknya ini bisa saja keluar, lari meninggalkan akarnya itu, bisa saja di bawah air mengalir ya, ikut dengan air, atau mungkin seperti yang lain. Tetapi ketika sahabat tani menggunakan kocor, otomatis dia akan turun langsung ke akar-akarnya di bawah. Jadi itu tergantung sahabat tani, apakah sahabat tani senang dengan mengambur saja supaya tidak terlalu banyak masih menyita waktu, kemudian dikocor atau dikocor yang prosesnya sangat menyita waktu, itu tergantung sahabat tani ya. Kemudian kita lanjut berikutnya. Kemudian disarankan pupuk yang digunakan sahabat tani bukan pupuk NPK saja ya. Jadi ada beberapa pupuk yang bisa digunakan, seperti mungkin pupuk Ponska ya, Ponska, kemudian NPK, kemudian kalium yang mengandung kalium, ada pupuk KCL ya, KCL, terus ada pupuk yang lainnya lagi ya, pupuk yang mengandung unsur kalium tinggi dengan fosfat ya, fosfat. Mengapa demikian sahabat tani? Supaya buah naga ini kan dia sama dengan kita manusia, dia membutuhkan banyak nutrisi untuk membantu dia dalam proses pertumbuhan, kemudian proses pembuahannya. Apabila dia sudah berukuran dewasa ya, diperkirakan 1 tahun ke atas, 8 bulan sampai 1 tahun umurnya ya, sahabat tani menaburkan itu. Supaya mengapa sahabat tani? Supaya dia nanti menghasilkan buah seperti ini ya. Karena buah naga ini sahabat tani dia mempunyai waktu musim untuk berbuah ya. Kalau tidak salah itu setahun itu bisa 2 kali sampai 3 kali. Kalau sahabat tani kepingin buah naganya berbuah terus, tentunya ya perlu
sahabat tani memberi dia pupuk, baik itu pupuk dasar, kemudian pupuk semprot. Kalau pupuk semprot sahabat tani bisa menggunakan pupuk-pupuk yang biasa dioplos ya, oplos. Kemudian pupuk-pupuk yang dijual juga di toko-toko pertanian khusus buah, supaya sahabat tani semprot supaya membantu proses pembuahan secara cepat. Mengapa? Karena buah naga ini membutuhkan nutrisi yang banyak ya, nutrisi yang penuh. Apabila nutrisinya itu terpenuhi dengan baik, maka dia akan berbuah dengan baik, berbuah dengan baik dan tentunya banyak buahnya. Kemudian ada juga yang menggunakan lampu sahabat tani, menggunakan lampu. Mengapa? Karena buah naga ini sangat berpengaruh sekali pada proses pembuahannya apabila ia menggunakan lampu. Karena buah naga ini sangat-sangat sangat-sangat membutuhkan cahaya, sehingga dia membantu proses pembuahannya. Seperti dia, jadi pupuk dasar, kemudian pupuk semprot ya, kita semprot dengan pupuk atau obat perangsang buah, sehingga dia bisa menghasilkan buah dengan bagus. Apabila sahabat tani menanam saja seperti ini, kemudian sahabat tani tidak menggunakan pupuk, bisa saja mungkin dia akan, buah naganya sahabat tani ini akan mengikuti musim, mungkin setahun 2 kali berbuah, atau mungkin 3 kali, atau berapa kali ya. Tetapi apabila sahabat tani menggunakan pupuk, baik itu pupuk tabur atau ini ya, pupuk dasar atau semprot, maka buah naga ini akan membantu memproses ya, pupuk itu akan memproses untuk menghasilkan buah dengan benar. Nah, contohnya kami ini sahabat tani ya, kami ini sahabat tani kurang lebih 2 minggu sekali dia berbuah. Jadi ketika dia seperti itu masak, nanti dia akan tumbuh tunas barunya lagi, kita panen tunas baru. Jadi dia ada 3 generasi sahabat tani, generasi yang siap panen, generasi yang berikutnya sudah agak besar. Nah seperti ini sahabat tani. Nah ini sahabat tani yang nantinya siap panen berikutnya ya. Kemudian nantinya ada lagi yang akan tumbuh proses bunga ya sahabat tani, seperti yang di sana itu, atau mungkin kalau kena kamera itu sebelah sana, itu proses pembungaan, proses pembungaan atau sudah bunga ya, nanti yang siap menjadi buah. Jadi seperti sahabat tani, kalau kita menggunakan pupuk dasar kemudian dengan pupuk semprot ya. Nah, kemudian setelah itu sahabat tani, buah naga juga ini mempunyai penyakit sahabat tani. Buah naga ini rentan dengan penyakit cacar, apalagi pada saat dia musim penghujan. Maka buah naga kita ini identik dengan cacar seperti ini sahabat tani ya, ini. Nah, ini busuk batang ya, cacar atau busuk batang ini. Nah, ini sahabat tani. Nah, cara mengatasinya sahabat tani dengan cara menyemprot dengan menggunakan fungisida dengan obat. Saudara bisa campur fungisida dengan obat obat untuk sahabat tani, untuk membantu proses ini ya, kesuburannya ya, atau obat kesuburan untuk batangnya. Saudara bisa campur di situ supaya dengan pupuk-pupuk lainnya, supaya selain dia terobati, kemudian juga buah naga ini dibantu proses agar dia subur ya, nutrisi yang dia perlukan terpenuhi. Karena buah naga ini sangat memerlukan banyak nutrisi untuk memproses buahnya ini. Jadi apabila seperti itu ya. Kemudian apabila sahabat tani kepingin buahnya itu ukurannya besar ya, sahabat tani, ada lagi namanya proses untuk memperbesar buah. Untuk obatnya saya tidak bawa sahabat tani, maaf ya, saya tidak, karena saya lupa bawa. Itu berupa cairannya, berupa bubuk dicampur dengan cairan kemudian disemprotkan. Yang pertama kita semprotkan di bagian sini belakangnya dulu ya. Jadi kira-kira apabila proses perkawinan telah selesai, maka kita akan menyemprot di bagian ini ya. Ini fungsinya mengapa sahabat? Supaya dia
membesar keluar sahabat tani. Pinggir-pinggirnya ini akan membesar keluar nanti. Nah, setelah sahabat tani bisa lakukan mungkin 1, 2 atau 3 kali ya. Sahabat tani lihat apakah obat itu berfungsi dengan baik. Kalau obat itu dirasa petani sudah berfungsi dengan baik, sementara jangan lagi lakukannya. Mungkin sahabat tani menyemprot begini 2 hari. Oh, ada tanda yang kelihatan maksudnya ya. Ada yang keluar yang bisa nampak ya, nampak. Sahabat tani berarti sahabat tani bisa mungkin melakukan 1 kali lagi. Nah, setelah itu sahabat tani, ketika sahabat tani merasa bahwa di bagian pinggirnya ini sudah agak besar, sahabat tani lagi melakukan penyemprotan di sini ya, di sekitar ini, supaya ketika dia mengembang besar di sini, dia mengerucut di sini, sahabat tani mengimbangi. Jadi nanti proses buah naganya akan membesar seperti ini ya. Nah, dia besar di belakang, kemudian di depannya pun ikut besar. Sahabat tani bisa melakukannya. Obat ini sangat berpengaruh sahabat tani. Semakin banyak sahabat tani semprotkan, semakin besar juga. Cuma yang pertama kualitas buahnya mungkin kulitnya akan tipis. Kalau semakin banyak sahabat tani semprotkan ya, besar buah itu. Kemudian tipis, kemudian terkadang kurang manis sahabat tani, karena dipaksa, dia kesannya dipaksakan untuk membesar. Jadi nutrisi yang apalagi kalau banyak begini sahabat tani, otomatis nutrisi yang lain tidak imbang ya, tidak imbang. Mungkin lari ke sini atau bisa juga terbagi, akhirnya rasanya terkadang ya kurang manis kalau yang ukurannya terlalu besar. Tetapi apabila ukurannya itu sedang, artinya ya mungkin sekepal yang mungkin seperti ini, sekilo bisa naik 2 atau 3, itu terkadang sahabat tani rasanya agak manis. Seperti itu sahabat tani ya. Jadi dari proses tadi pembibitan sahabat tani kita sudah memberikan, kemudian penanaman, kemudian proses pertumbuhannya, kemudian proses pembuahannya. Yang belum kami sampaikan sahabat tani, proses perkawinan. Jadi sahabat tani, apabila buah naganya sahabat tani ini sudah berbunga, kemudian sahabat tani rasa bahwa ini sudah waktunya dikawinkan, maka sahabat tani bisa mengawinkan buah naga sahabat tani. Jadi buah naga ini proses perkawinannya ada beberapa cara ya, karena buah naga ini sahabat tani biasanya dia akan kuncup bunganya pada saat malam hari. Jadi bunganya akan mekar ya. Mekar itu pada saat malam hari. Jadi proses perkawinannya biasa dilakukan pada saat malam hari. Tetapi untuk mengefisiensi waktu, sahabat tani juga bisa mengawinkan pada saat mungkin siang atau sore hari ya. Artinya kalau siang itu jangan terlalu panas ya, mungkin jam-jam 4 ke atas. Pada saat sudah matahari sudah tidak terlalu panas, sahabat tani bisa mengawinkan dengan cara ada di video kami sahabat tani. Sahabat tani bisa melihat di situ cara mengawinkan buah naga pada saat siang atau sore hari. Seperti itu ya. Sehingga betul-betul video kami ini melengkapi dari proses, mulai dari proses pembibitan, kemudian penanaman, kemudian nanti sahabat tani dalam proses pembuahan ya, seperti ini, sehingga sahabat tani merasa puas bertani buah naga. Jadi ya seperti itu ya, sahabat tani puas bertani buah naga. Mungkin seperti itu saja video kami sahabat tani. Nanti di video kami yang selanjutnya kita akan memberikan tutorial bagaimana cara menanam buah naga ya, dengan menggunakan balok tiang beton atau mungkin kayu. Sama saja sahabat tani, kayu dan balok itu sama saja ya, atau pohon rando ya. Kita akan memberi tutorialnya berikutnya ya, karena ada komen dari sahabat-sahabat tani yang lain bahwa Kang, boleh di request bagaimana cara bercocok tanam dengan menggunakan balok ya, menanam ini ya, menanam buah naga ini dengan menggunakan tiang cor. Jadi kami akan menjawab nanti. Mungkin seperti itu saja sahabat tani ya. Waktu dan kesempatan kami ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di share, di komen, dan di subscribe ya. Apabila ini video kami ini sahabat petani rasa bahwa video kami ini sangat-sangat membuat sahabat tani tertarik dengan bertani buah naga. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih.
Salam sahabat tani.